Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV di mana saja berada, dirahmati Allah SWT, dan juga para pendengar radio MTA FM, Persada FM, dan radio-radio yang lain saat ini menyimak acara ini. BIM berbagi ilmu dan manfaat kali ini pada edisi tanggal 26 Ramadan 1437 Hijriah atau bertepatan dengan hari pertama bulan Juli tahun 2016. BIM hadir bersama saya Sutikno untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, sharing apapun tentang ilmu, teknologi, dan lain sebagainya kepada para pemirsa semuanya, yang nantinya ilmu, pengetahuan, apapun yang kita sharingkan ini bisa diambil manfaatnya untuk para pemirsa semuanya. Dan sudah menjadi kebiasaan kita di BIM kali ini adalah kita akan sharingkan beberapa hal yang terkait dengan teknologi, khususnya nanti adalah terkait juga dengan media kita MTA TV. Bahwa kita ketahui bersama, puji syukur kehadirat Allah SWT, MTA TV kali ini telah hadir di dalam salah satu channel, yaitu channel UCTV Cable. Tepatnya bahwa MTA TV sudah hadir dengan media baru yang namanya adalah TV Cable. Berbeda dengan format-format sebelumnya, MTA TV hadir melalui internet, MTA TV hadir melalui satelit, MTA TV hadir melalui channel UHF, yang kali ini sangat baru. Suatu kabar gembira di bulan Ramadan ini, MTA TV bisa menjumpai hadir ke pemirsa melalui TV Cable. Tentu saja namanya TV Cable adalah UCTV Cable. Untuk itu, pada kesempatan ini sedikit saya demokan kepada para pemirsa semuanya. Seperti apa sih tampilan dari TV Cable kita, yaitu MTA TV? Silakan kita bisa simak tentang demonya MTA TV melalui remote ini. Nah, pada tampilan pertama kita, kalau kita menghidupkan TV Cable kita UCTV akan tampil seperti ini. Kemudian kita bisa oke pada saluran TV. Dan kita lihat oke lagi pada saluran TV, dan di situ ada banyak sekali channel ya. Ini tergantung pada paket TV kabel yang ada di rumah para pemirsa semuanya. Di situ ada berapa? Ada sekitar 149 kalau di sini ya, 103 dari 149. Nah, untuk melihat itu di situ sudah ada, salah satunya adalah tampilan MTA TV, ada di nomor 817. Seandainya pemirsa nanti membuka pada tampilan halaman yang lain, tentu saja tidak ada channel MTA TV, maka bisa digeser terus panahnya ke atas ke bawah, atau bisa langsung ditekan angka 817. Nah, ini penting ya. Jadi channel kita MTA TV berada di TV Kabel TV adalah di channel 817. Kalau kesulitan mencari maka bisa langsung ditekan melalui remote-nya 817. Oke, ini 817 sudah kita dapatkan, kita bisa langsung play atau ditekan oke. Nah, di sini terlihat tampilannya MTA TV ya. MTA TV memang isinya adalah saat ini seperti ini, seperti tayangan yang ada di sini. Di situ ada channel-channelnya bersama dengan channel-channel yang lain. Ini gambarnya bertumpuk. Oke, bahwa intinya sudah kita ketahui bahwa di dalam TV Kabel Telkom ada namanya channel MTA TV. Baiklah, pemirsa, nanti seperti apa dan bagaimana untuk mendapatkan TV kabel di rumah Anda? Bagaimana cara berlangganan TV tanpa parabola? Berlangganan TV tanpa antena, tapi bisa menikmati tanpa internet, tapi bisa menikmati tayangan TV kabel melalui kabel di rumah Anda. Nanti akan kita ikuti beberapa informasi dari para narasumber yang hadir pada siang ini. Tentu saja nanti para pemirsa dapat bertanya, berpartisipasi, menanyakan bagaimana sih MTA TV bisa hadir di rumah para pemirsa semua melalui TV kabel. Untuk itu hadir membersamai kami di studio adalah para narasumber kita dari PT Telkom, di mana adalah salah satu operator di Indonesia ini yang menghadirkan TV kabel UCTV di rumah-rumah para pemirsa. Kita jumpai narasumber saya yang pertama, ialah beliau adalah Bapak Muhammad Azhari, STMT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya siang ini, Pak Azhari? Alhamdulillah, bulan puasa ini masih sehat dan semangat. Alhamdulillah, puasanya lancar. Alhamdulillah. Ya, tinggal beberapa saat lagi kita akan meninggalkan Ramadan ya. Mudah-mudahan bisa kita ikuti sampai selesai. Beliau adalah manajer war room di Witel Telekomunikasi atau Wilayah Telekomunikasi Solo atau Witel Solo. Kemudian narasumber yang kedua adalah Mas Arsa ya. Mas Arsa, assalamualaikum Mas Arsa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya siang ini, Mas Arsa? Alhamdulillah luar biasa. Saya masih tetap bersemangat, Pak Tik. Alhamdulillah. Puasa lancar, Mas Arsa? Insya Allah lancar terus. Ya. Beliau juga dari PT Telkom Witel Solo khususnya. Baiklah pemirsa MTA TV di mana saja berada, kita ikuti saja
apa yang akan dipaparkan dari para narasumber kami yang ada di sini, yang tentu akan berbagi pengetahuan, berbagi hal tentang bagaimana kita menonton TV, khususnya inilah MTA TV dan mungkin tayangan-tayangan lain pada umumnya, dan tentu bagaimana yang paling penting bagaimana bisa menghadirkan TV kabel di rumah para pemirsa semuanya yang saat ini mungkin belum ada. Untuk itu segera kita ikuti. Yang pertama adalah kami persilakan Bapak Muhammad Azhari untuk menyampaikan kepada para pemirsa. Silakan Pak Azhari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan. Siang ini di suasana puasa ya. Ya. Kita senang sekali dari Telkom saya dan Mas Arsa ini bisa hadir di studio MTA TV ini. Karena ya keterikatan kita sangat dekat dengan MTA dan kita juga suka dengar ceramah-ceramah dari MTA lewat radio maupun juga lewat media-media yang lain gitu ya. Nah, ini kebetulan tema yang sangat menarik pas di bulan Ramadan ini. Jadi dari apa yang saya sering dengar di radio, terutama pengajian Ahad pagi yang sering ditayangkan, disiarkan di radio dan TV. Nah, ini bulan Ramadan ini merupakan momentum yang sangat baik gitu ya untuk menambah pengetahuan kita lah, menata hati dan pikiran dan beribadah nih. Nah, karena itu kita Telkom sebagai perusahaan milik negara yang juga punya kewajiban sosial juga dan komersial tentunya untuk keberlangsungan dan keuntungan buat negara. Nah, kita juga menghadirkan produk-produk yang sejalan dengan dakwah gitu dan juga suasana Ramadan ini. Betul. Nah, di dalam pengajian saya sering dengar dari MTA ini kan bulan Ramadan ini kan kita harus melatih hati katanya Pak Tikno ya, melatih hati. Hati ini katanya pengaruhnya dari macam-macam, dari apa yang sering kita lihat juga pengaruh gitu kan. Nah, ini dengan produk IndiHome ini, dengan UCTV yang tadi ditayangkan, apalagi sekarang channel MTA TV sudah masuk, kita bisa memilih ini tayangan-tayangan yang sesuai dengan suasana dan apa yang sedang kita alami di bulan Ramadan ini gitu. Saya kira mungkin itu Pak Tikno, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang apa sih kelebihannya itu Pak Tikno. Baik, pemirsa, sudah kita simak tentang ulasan sedikit dari Bapak Azhari pada kesempatan siang ini yang kaitannya dengan tayangan-tayangan TV yang sekarang marak berada di rumah kita, yang bagaimana kita sangat penting untuk bisa memilih mana yang bisa menjadi tuntunan bagi keluarga kita. Dan salah satunya hadir bersama dengan ratusan channel di media televisi ini adalah MTA TV. Mudah-mudahan menjadi suatu pilihan tersendiri bagi para pemirsa semuanya, terutama juga para pendengar yang saat ini belum bisa melihat tayangan MTA TV. Baiklah, kemudian kami hadir juga para narasumber kami yang kedua, Mas Arsa. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan terkait dengan MTA TV yang saat ini sudah berada di channel TV kabelnya milik Telkom. Nah, Betul. Itu bagaimana sih nanti para pemirsa atau pendengar yang saat ini yang belum bisa menyimak acara ini lewat tayangan tadi, bagaimana bisa menghadirkan tayangan MTA TV melalui kabel di rumah para pemirsa? Mungkin bisa sekilas diberikan gambaran. Siap. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsya dari Telkom Solo. Nah, ini kebetulan baru-baru saja ya Pak Atik ya. Jadi channel MTA ini masuk di daftar list channel IndiHome atau UCTV Cable karena sebelumnya memang belum ada. Ini alhamdulillah ketika bulan Ramadan ini juga merupakan suatu kemenangan juga buat kita karena pada saat bulan Ramadan inilah channel MTA TV ini muncul, bisa ditayangkan di IndiHome atau UCTV Cable ini. Nah, sebenarnya cara untuk mendapatkan IndiHome ini saat ini sudah sangat mudah sekali Pak Tik. Jadi saat ini untuk IndiHome atau UCTV Cable ini di seluruh Indonesia itu memang sudah ada. Jadinya untuk para pendengar MTA TV atau pemirsa MTA TV yang belum dapat menikmati channel MTA TV via UCTV Cable atau IndiHome, bisa segera langsung saja datang ke kantor Telkom terdekatnya, yaitu ke Plaza Telkomnya itu nanti langsung di sana pasti akan dibantu oleh para CSR di sana, seperti itu. Jadinya memang saat ini memang sudah sangat mudah sekali untuk mendapatkan IndiHome atau UCTV Cable ini. Gitu. Baik. Mas Arsa, kalau pelanggan saat ini yang sudah memiliki IndiHome di rumah-rumahnya, apakah itu sudah otomatis akan ada tayangan channel MTA TV di sana, Mas Arsa? Ya, jadi untuk
pelanggan IndiHome yang sudah ada atau sudah existing itu tinggal merestart set-top box-nya. Ya, ya. Jadi nanti channelnya itu akan terupdate otomatis, Pak. Ya, ya. Dan di situ kemarin sudah ada perjanjian juga bahwa MTA TV harus masuk di channel standar, begitu. Jadi tidak perlu ada add-on lainnya. Ya. Ketika berlangganan IndiHome itu langsung masuk, begitu. Baik, jadi pemirsa yang mungkin saat ini sudah memiliki IndiHome di rumahnya, dalam hal ini TV kabel UCTV sudah ada di rumahnya, dan ini ketahui jutaan ya. Iya. Seluruh Indonesia ini jutaan Betul. pelanggan yang sudah memiliki atau IndiHome. sudah TV kabel TV Telkom ini. betul. Berarti sudah ada jutaan rumah yang sudah bisa hadir MTA TV mestinya Betul, gitu ya. iya, betul. Seandainya belum bisa, Iya. silahkan di restart mungkin. Di restart set-top Nah, box barangkali manual. mungkin dari awal nggak pernah dimatikan ya. Betul, bisa Karena jadi. selalu hidup terus, kok dicari channelnya MTA TV tidak ada. Ya. Bisa di restart ya. kira-kira Bisa, begitu. betul. Baik. Pemirsa semuanya, itu suatu kegembiraan, suatu kabar gembira bagi MTA TV khususnya dan para pendengar semuanya, para pemirsa yang tentu saja sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT karena hadirnya salah satu media TV MTA ini melalui TV kabel. Suatu hal yang baru tentunya, dan ini sudah menjangkau jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Suatu kabar gembira bahwa dakwah MTA TV akan masuk ke rumah-rumah sebanyak jutaan rumah-rumah yang memiliki TV kabel, dan tentu terus akan bertambah ya ini. Betul. Tentu pelanggan yang mau memasang TV kabel akan selalu bertambah. Terus bertambah. Dengan Insya Allah. tambahnya otomatis semakin luas lagi. Semakin luas jalan dakwahnya. Iya, betul. Terima kasih nih pada para terutama bagi Telkom yang telah mensupport dari MTA TV ini untuk bisa masuk melalui TV kabel. Baiklah, kemudian Mbak Sari, dari tadi sekilas bahwa kita ketahui begitu mudahnya ya para calon pelanggan tentunya ya, yang belum memiliki akses apapun ke MTA TV untuk bisa menghadirkan TV kabelnya di rumahnya. Nah, selain sekedar menayangkan TV-TV, sebetulnya ada keandalan apa sih TV kabelnya Telkom ini? Ya. Punya fitur khusus atau sama Betul. seperti TV-TV yang lain? Tapi sebelum ke arah situ, saya ingin nambahkan Pak Iya, Tikno boleh, monggo. terkait dengan cara pasang untuk bagaimana mendapatkan layanan IndiHome ini. Itu sekarang Telkom juga ada namanya My IndiHome. Jadi kalau misalkan bisa dilihat bisa di-download di aplikasi Play Store. Dan ini juga cara mudah untuk cara berlangganan. Jadi cukup registrasi, kemudian juga menentukan lokasi pelanggan, karena di sini menggunakan GPS. Ada GPS. Nanti bisa dipilih, kemudian nanti akan tahu apakah lokasinya itu sudah bisa dilayani IndiHome atau belum. Gitu. Nanti akan muncul titik-titik namanya ODP gitu ya, Optic Distribution Point, yang jaraknya juga sudah kita ketahui dengan rumah kita, sehingga kita akan bisa berlangganan dengan lebih mudah gitu. Tidak harus datang, tidak perlu telepon gitu ya. Bisa langsung dengan aplikasi ini, apalagi kita semua gadget rata-rata sudah biasa dengan smartphone. Internet, smartphone ya. Nah, kemudian yang baru nih Pak Tikno. Jadi IndiHome kalau dulu itu menggunakan STB yang standar. Jadi ada STB untuk UCTV-nya itu kan ada komponen untuk TV interaktifnya. Saya ulang lagi, jadi IndiHome kan ada 3 komponen nih Pak Tikno ya. Pertama dari phone-nya, gratis nelpon ya 1000 menit. Kemudian ada internetnya, kecepatannya sampai bisa lebih dari 50 Mbps ya. Dan yang ketiga adalah TV interaktif yang tadi dijelaskan di awal oleh Pak Tikno. Jadi untuk TV interaktifnya ini kita sekarang menghadirkan namanya STB hybrid gitu, set top box hybrid. Nah, dengan set top box hybrid ini jadi lebih luar biasa ini. Televisi pelanggan ini bisa seperti smart TV Pak. Kalau kita lihat smart TV kan mahal ya Pak ya. Kalau kita pergi ke mall beli TV smart TV itu 7 jutaan lebih. Bahkan kalau Samsung, kita macam-macam lah mereknya Pak ya. Salah satu merek itu sampai ada yang hampir 100 juta Pak Tino. Smart TV itu yang gede smart TV besar dan fiturnya luar biasa. Jadi cukup pakai tangan begini, milih menunya diginiin, terus juga 3 dimensi gitu Pak Tino. Luar biasa Mas. Nah, walaupun tidak seperti yang semahal itu, tetapi dengan adanya STB hybrid ini fungsi TV interaktifnya itu akan muncul, dan juga di situ ada menu-menu bisa untuk browsing gitu, bisa untuk buka YouTube. Nah, mungkin kalau lebih jelasnya kita bisa lihat tayangan ini mungkin Pak, ya mungkin yang bisa boleh. diperagakan tayangan seperti yang sampaikan itu. Dipasarkan oleh Telkom. Saat ini
Telkom meluncurkan STB Hybrid. Jadi dengan IndiHome dengan STB Hybrid ini menjadikan TV kita seolah-olah seperti smart TV dari kebanyakan TV yang biasanya. Jadi dengan STB Hybrid ini memungkinkan tayangan TV bisa dengan resolusi tinggi, bahkan seperti Ultra HD atau mendekati 4000 pixel dari hanya 1000 pixel umumnya TV yang ada untuk Full HD. Dan menunya juga semakin banyak. Ada bahkan kalau kita melihat ini tambahan menunya itu bisa kita melakukan browsing, kemudian juga bisa membuka YouTube. Ada menu Catch Play, Home Media, ZTE, YouTube, bahkan bisa browsing. Karena saat ini STB Hybrid itu dilengkapi dengan dua USB untuk mouse dan USB untuk keyboard. Jadi kita bisa leluasa melakukan browsing di TV interaktif atau di IndiHome. Tayangan YouTube yang sering menjadi channel-channel yang menarik, sering dibuka orang, ini bisa tampil di TV melalui IndiHome dengan STB Hybrid ini. Kita umumnya bisa melihat sebagaimana terbiasa, ada kategorinya, bisa music, sport, gaming dan sebagainya. Misalkan kita coba cara yang menarik adalah misalkan sport. Nah, pilihan-pilihan video-video YouTube yang ada di YouTube akan tampil di TV kita, sehingga kita bisa memilih salah satunya. Misalnya kita mau melihat tayangan Messi, gitu ya, kemarin di Euro. Nah, bisa dilihat seperti layaknya tampilan di laptop kita atau di PC kita kalau terhubung ke internet dan bisa membuka tayangan YouTube di TV kita. Kemudian untuk channel religi juga sekarang semakin banyak gitu. Bahkan saat ini MTA TV itu juga sudah masuk ke dalam channel-channel yang ada di IndiHome ini. Kita melihat di Live TV. Jadi MTA TV sekarang sudah ada di IndiHome, sehingga mudah-mudahan dengan produk IndiHome melalui STB Hybrid ini bisa menambah kemudian komunitas MTA untuk melihat tayangan-tayangan yang ada di MTA TV. Terima kasih. Baik, pemirsa semuanya, tadi kita simak apa yang disampaikan Bapak Azhari tentang fitur atau kehandalan, kehebatan dari salah satu STB baru, namanya STB Hybrid. Dan tentu saja ini suatu hal yang luar biasa ya Pak. Yeah. Jadi yang orang biasanya nonton YouTube itu hanya di gadget, hanya di laptop, di komputer, sekarang bisa menampilkan YouTube ada di televisi. Bahkan televisi yang paling biasa pun, tidak harus televisi yang canggih yang harganya sampai puluhan juta, bahkan mendekati ratusan juta, itu bisa ditampilkan. Itu suatu hal yang luar biasa. Kira-kira ini di latar belakang bagaimana ini? Sebenarnya dari beberapa survei memang entertain semakin naik ya. Jadi kebutuhan orang akan entertainment, tentu saja kita bisa pilih-pilih ya entertainment apa untuk kita. Memang di MTA ini cocok yang terkait dengan penambahan ilmu baik agama maupun wawasan. Nah ini akan lebih mudah jika difasilitasi kan gitu. Nah kalau TV-TV yang biasa itu tidak bisa menayangkan kajian-kajian video, kan di YouTube kan banyak ini Pak Tikno ya, kajian-kajian agama, baik MTA sendiri, juga ada di YouTube, juga semuanya ada di ada YouTube. semua. Setiap kali ada pengajian biasanya langsung diupload, gitu ya. Termasuk kegiatan kita ini, acara-acara talk show dan sebagainya kan dia muncul. Kemudian di sana juga ada materi-materi dakwah yang banyak gitu. Kita mau mencari materi mulai dari tazkiyatun nafas atau mungkin materi tentang sholat yang sederhana, tentang zakat, itu semua ada di sana. Nah ini kita berusaha memberikan kemudahan. Kalau tidak punya komputer,
tidak setiap saat kita membuka laptop, di TV pun kita bisa melihat, karena dengan melihat di TV akan lebih jelas kan Pak Tikno, bisa ditonton orang banyak, lebih puas lah itu. lebih puas itu, tampilannya juga lebih bagus, apalagi dengan yang STP Hybrid ini resolusinya tinggi seperti Ultra HD, jadi lebih dari Full HD. Kalau Full HD kan hanya sekitar 1000 pixel sekian lah gitu ya. Nah kalau dengan yang ini, dengan yang Hybrid ini bisa sampai teknologinya seperti 4K gitu ya, 4K, jadi 4000-an lah gitu, 4000 pixel. Ini akan lebih bagus. Ini mudah-mudahan bisa semakin memudahkan teman-teman untuk menonton acara-acara atau pengajian YouTube yang sudah diupload ke YouTube gitu ya, sehingga akan lebih jelas kita pemahaman kita tentang agama dan apa yang diinginkan dari keberadaan komunitas dari MTA ini gitu. Baik, terima kasih atas paparan awalnya Pak Azhari maupun Mas Arsa. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau para narasumber ini, dan tentu saja kami sangat berharap atensi partisipasi para pemirsa semuanya untuk bertanya suatu hal tentang apa yang kami sampaikan melalui para narasumber tadi, sehingga itu akan melengkapi tentang pengetahuan yang telah kita sharingkan pada saat ini. Untuk itu nanti silahkan bergabung melalui dua line kami yang kami sediakan, di line SMS 0811 2553 3000 dan line telepon 0271 679 3000. Persiapan apa yang akan ditanyakan, kami akan kembali setelah yang satu ini.